2 Korintus pasal yang ke-13, hari Selasa tanggal 12 Mei 2026. Nasihat terakhir. 2 Korintus pasal 13 ini merupakan pasal terakhir dari tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, ini dia memberitahu tentang nasihat terakhir. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu, baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Jadi ini Paulus menyatakan bahwa untuk ketiga kalinya dia datang kepada jemaat di Korintus. Nah, dia memberikan pendapat di sini bahwa baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Jadi kalau ada suatu situasi, suatu perkara baru tidak ada keterangan dari 2 atau 3 orang saksi, itu belum sah perkaranya. Jadi kalau kita ada situasi seperti itu, selalu kita butuh keterangan 2 atau 3 orang. Kalau baru 1 orang saksi, itu belum sah perkaranya. Jadi minimum kalau saya ngerti di sini, untuk suatu perkara itu baru sah kalau ada keterangan minimum 2 orang atau 3 orang saksi. Jadi misalnya perkara pencurian dan cuma 1 saksi, itu belum perkaranya jadi sah. Tetapi kalau sudah 2 atau 3 saksi yang mengatakan betul saya lihat dia mencuri, baru itu perkaranya menjadi sah. Nah, ayat 2, kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Jadi dia bilang di sini bahwa kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan, maaf saya ulang di sini. Jadi dia katakan kepada mereka di masa yang lampau berbuat dosa. Jadi pernah berbuat dosa ini seseorang ini di masa yang lampau. Paulus sampaikan di situ bagaimana dia mengatakan bahwa maaf sebentar ya. Kalau seseorang pernah berbuat dosa di masa yang lampau, tetapi kan itu sebentar saya lihat kembali ya. Jadi kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa dan kepada semua orang lain yang telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Jadi maksudnya Paulus di sini dia nggak akan menyayangkan, dia sudah tegur yang sudah berdosa, sudah pernah dikasih tahu. Ya, kalau ingat itu caranya Paulus mendisiplinkan jemaat-jemaat. Kalau ada yang sudah dikasih tahu pertama kali, dikasih tahu kedua kali, dipanggilin berapa orang dan benar-benar nggak mau dengar-dengaran, dia tetap lanjut berbuat dosa, Paulus bilang serahkan kepada iblis. Ya, masih ingat pembacaan itu? Serahkan kepada iblis, maksudnya ya biar dia belajar gitu. Karena kalau sudah dicoba dinasehati dengan berhadapan 4 mata, nggak mau dengar-dengaran, nggak mau berubah, dipanggil 1 saksi nggak mau berubah, dipanggil 2 saksi, dipanggil lebih, tetap nggak mau berubah. Nah, di situ Paulus bilang serahkan kepada iblis biar lebih bagus tubuhnya yang binasa daripada jiwanya yang binasa, supaya dia belajar di situ. Nah, ini Paulus mau ngajar. Jadi kadang kita terlalu kasihan, tapi justru kadang kasihan itu membuat orang nggak bisa berubah. Kasihan itu malah membuat orang semakin hancur, karena ya dimanja kan. Dimanja nggak apa-apa, saya mencuri nggak dipenjara kok, saya bohong nggak pernah dapat hukuman kok. Nah, orang ada firman di
di pengkhotbah atau di Amsal yang bilang kalau orang yang berbuat salah tidak dapat hukuman, mereka akan gampang bikin lagi dan bikin lagi. Jadi memang pendisiplinan itu sangat penting. Nah seperti ini, kalau ada berbuat dosa dan tetap melakukan terus lagi, nah ini Paulus bilang, sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Jadi dia bilang dia tidak akan menyayangkan lagi itu. Paulus berani mendisiplinkan karena dia mengasihi. Jadi pendisiplinan karena mengasihi. Orang yang gak mengasihi kita gak akan mendisiplinkan kita. Coba lihat orang tua kita waktu kita kecil, kita dipukulin, kalau kita hujan-hujan sakit ya dipukulin dengan lidi ya, atau dimarahin karena sayang kita. Kalau nggak sayang kita ya biarin aja, mau sakit kayak mau apa kayak, bukan urusan gue kata orang kan. Nah jadi saat kita tahu kita ditegur, didisiplinkan karena kita disayang, itu akan membuat kita lebih menerima saat kita ditegur dan dinasihati seseorang. Nah selanjutnya ayat 3. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku. Jadi ini mereka bilang, kamu mau bukti kalau Kristus yang berkata-kata dengan perantaraanku. Dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Nah ia di sini huruf besar kan. Ini adalah Kristus yang berkata-kata dengan perantaraan Paulus. Kristus itu tidak lemah terhadap mereka, melainkan berkuasa. Dia punya kuasa di tengah-tengah orang-orang Korintus ini. Ayat 4, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh kelemahan. Jadi Yesus kan disalibkan oleh kelemahan, dia gak melawan, dia taat total kepada Bapaknya. Dalam kelemahan Yesus pun, kalau kita bisa lihat ini ya, kalau saya bisa dapat yang kemarin kita baca di 2 Korintus pasal yang ke-12, di mana Paulus bilang justru dalam Tuhan bilang kepada Paulus, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Nah ini Yesus pun dia disalibkan oleh karena kelemahan, tetapi justru di sana kuasa Tuhan sempurna setelah dia dibangkitkan daripada kematian. Nah kadang kita lihat dalam hidup kita dalam kelemahan, dalam masalah-masalah kita nangis-nangis sama Tuhan, marah-marah, padahal kita nggak tahu justru dalam kelemahan kita itulah Tuhan menyatakan kuasanya yang nggak sanggup kita hadapi. Tuhan kasih kekuatan untuk kita sanggup hadapi. Berapa kali kita berkata dalam hidup, Tuhan aku nggak sanggup. Saya sering berkata itu, Tuhan saya tidak sanggup Tuhan. Tetapi firman Tuhan yang justru dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan nyata. Yang saya tidak sanggup Tuhan mampukan. Dan di sanalah kita nggak bisa bermegah. Kita nggak bisa bilang aku kuat, aku kenal orang, aku ini enggak. Justru dalam kelemahan kita lah Tuhan nyatakan kuasanya. Kalau kita nggak lemah, kita akan sombong bilang kan aku. Ini karena aku kuat, ini karena aku kenalan orang, karena semua ini. Ya jadi di sana kita akan melihat bagaimana hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Tuhan melalui kehidupan kita. Justru di dalam setiap kelemahan kita itulah Tuhan sanggup bekerja. Nah yang berikutnya, jadi dia katakan bahwa Yesus disalibkan karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Jadi disalibkan karena kelemahan, namun Yesus hidup karena kuasa Allah. Dan kuasa Allah dilihat di situ, penuh kuasa karena kelemahan Yesus sebagai manusia. Jadi Yesus lemah dalam situasinya sebagai manusia, tetapi justru karena ketaatannya itu menyerahkan dirinya total jadi manusia. Dan kelemahan itulah justru kuasa Tuhan sempurna, kuasa Allah sempurna melalui ketaatan Yesus menyerahkan dirinya jadi lemah, padahal dia juga adalah Allah Tritunggal ya. Jadi Yesus Tritunggal di sana karena kerendahan hati Yesus, karena ketaatannya dia disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Hidupnya dipenuhi oleh kuasa Allah yang dari kematian 3 hari sesudahnya dia bisa bangkit.
Kalau Yesus tidak mau disalibkan, Yesus mau bertahan, saya kan juga masuk dalam Tritunggal, kenapa aku harus disalibkan? Nggak akan ada kuasa Allah yang dilihat oleh manusia yang lain, termasuk kita hari ini, yang oleh kuasa Allah itu kita diselamatkan, yang harusnya kita dihukum karena dosa-dosa kita. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Paulus mengakui memang kami lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Nah, di sini dikatakan bahwa kita bisa menjadi kuat saat kita lemah di dalam Dia. Mari kita lemah di dalam Dia. Jangan mau paksakan bersok-sokan jadi kuat. Ayat 5, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Ujilah dirimu sendiri. Jadi kita harus menguji diri kita sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Kenapa? Karena kita bisa tahu saat ada ujian, kita bisa iman kita nggak tegak lagi, iman kita jatuh. Ada masalah kita bilang, aku nyerah aja, Tuhan kok nggak baik, Tuhan nggak jawab doaku, kenapa saya ujian ini saya dapat, kenapa berat, kenapa ini. Itu yang Paulus mengajak, ujilah dirimu sendiri. Jangan lihat orang lain, sibuk ngurusin orang lain, baru diri sendiri nggak diuji. Uji dirinya, apakah aku masih tetap tegak dalam iman saat aku mengalami ujian kehidupan, saat aku menghadapi goncangan dalam hidupku. Selidikilah dirimu. Jangan selidiki orang lain. Sibuk kita kadang selidiki orang lain, selidiki pasangan kita, selidiki anak kita, teman kerja kita, mertua kita, pendeta kita. Padahal diri kita nggak selidiki. Lihat diri kita, kenali Tuhan. Apa yang Engkau mau ajarkan padaku, dosa apa yang Engkau perlihatkan padaku. Kau mau ngajarin aku kebenaran apa, Kau mau nuntun aku di jalan yang mana. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu? Perlu kita yakin dulu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kita. Kalau kita nggak yakin, pasti kita takut terus. Tapi kalau saya tahu Yesus yang terlebih besar, yang penuh kuasa itu ada dalam diri saya, pasti saya nggak takut hadapi kehidupan. Saya dulu itu orangnya penakut sekali. Saya takut sekali hantu. Waktu kecil saya sering ditakut-takutin ya. Kalau saya mau ke toilet, kakak saya datang, ya ada hantu, saya ketakutan, saya lari. Kan ketakutan, saya ingat saya teriak-teriak, kakak saya dimarahin. Karena saking saya ditakut-takutin ke kamar mandi, saya penakut sekali. Karena itulah yang diajarkan dalam pikiranku, ada hantu. Jadi kemana-mana ada gelap, saya udah takut. Pikiranku dipenuhi cuma hantu. Puji Tuhan, dari hari ke hari saya semakin belajar untuk mengisi pikiranku bukan cuma hantu tapi dengan Kristus. Saya yakin ada Kristus dalam diriku. Sekarang saya nggak takut lagi. Saya sudah berani tidur sendiri. Dulu mana saya berani tidur sendiri. Saya tidak berani sekali tidur sendiri karena ketakutan yang ditaruh orang dalam diri saya. Nah, selidiki diri kita sendiri, apakah sudah yakin bahwa Yesus ada dalam diri kita. Karena kalau kita tidak yakin Kristus ada dalam diri kita, ya seperti itulah kita akan ketakutan banyak hal. Karena Kristus bersama Yesus kita berani hadapi gerombolan, kata Raja Daud. Bersama Yesus aku berani melompati tembok tinggi. Nah, kalau nggak ada Yesus dalam diriku, mana berani saya lompat tembok tinggi. Baru angkat satu kaki saja sudah gemetaran kan. Kadang seperti itu. Tapi kita menjadi seperti singa dari Yehuda, seperti Yesus saat kita tahu bahwa di dalam diriku, kita yakin di dalam diri saya ada Yesus. Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Kita bisa tahan uji kalau kita yakin bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kita. Yang berikutnya, ayat 6, tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran.
Jadi yang dilakukan adalah untuk kebenaran, bukan melawan kebenaran. Paulus bilang kami tidak bisa berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Ayat 9, sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Ini bodoh menurut manusia ya, kok bersuka cita kalau lemah dan orang lain yang kuat. Biasanya kan kita akan bersuka cita kalau musuh lemah kita kuat. Paulus bilang kami bersuka cita apabila kamu lemah dan kami lemah dan kamu kuat. Inilah pengajaran yang bodoh menurut manusia kan. Manusia selalu pikir kalau dirinya lebih dari yang lain, itulah sukacita yang terbesar. Tetapi sukacita yang diajarkan Paulus, teladan iman, yang rendah hati, yang rela memberikan seluruh hidupnya seperti Kristus sudah memberikan kepada dia. Dia bilang, aku bersukacita, kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Dia mendoakan untuk mereka semua menjadi sempurna, yaitu supaya orang-orang di Korintus bisa sempurna. Ayat 10, itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Salam. Ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Akhirnya, jadi di sini ayat 11, akhirnya saudara-saudaraku, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Jadi untuk bisa sempurna itu perlu diusahakan. Dan Paulus mengajak untuk bersukacita. Kita bisa sempurna saat kita bersukacita, dan itu perlu diusahakan, tidak bisa datang begitu saja. Terimalah segala nasihatku. Paulus mengajak untuk jemaat Korintus menerima bukan cuma satu atau dua nasihatnya, tapi segala nasihatnya. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Dia mengajak di akhir untuk mereka sehati sepikir dan hidup dalam damai sejahtera. Maka jadi saat mereka sehati sepikir, hidup dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi jangan selalu bilang, iya Tuhan beserta kamu, tapi gak hidup damai sejahtera, gak hidup sehati sepikir. Ini Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai saat kita sehati sepikir, hidup dalam damai sejahtera. Ini yang Paulus mau nasihatkan di sini. Ayat 12, berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Jadi memberi salam, kalau di Eropa itu orang memberi salam, cium pipi kiri, cium kanan. Tapi jangan sampai ada yang gak kudus. Jangan sampai saat cium begini perempuan laki-laki ciumnya pikir yang lain-lain. Jadi dengan kudus. Ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini tulisan terakhir daripada Paulus untuk jemaat di Korintus, ditutup dengan salam, dan dia mengajak untuk bersukacita, mengusahakan diri mereka sempurna, menerima segala nasihatnya, sehati sepikir, hidup dalam damai sejahtera. Nah, saat melakukan itu, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Ini juga sampai kepada kita untuk memberi salam seorang kepada yang lain, dan kita percaya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Demikian firman Tuhan yang menutup pembacaan kita di kitab Korintus. Banyak sekali pelajaran yang Paulus ajarkan kepada kita. Saya percaya kita belajar banyak hal yang mengajarkan kepada kita, ya, seperti 2 Timotius 3 ayat 16, setiap tulisannya diilhamkan Allah
mengajarkan kepada kita, menyatakan kesalahan kita, menuntun kita hidup dalam kebenaran, dan yang masih ada satu lagi ya. Maaf, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan menuntun orang hidup dalam kebenaran. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.